Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal listrik arus searah dan listrik statis. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan total sebesar R dan diberikan tegangan sebesar V. Besarnya arus listrik yang mengalir adalah. Untuk menjawab soal ini, kita lihat persamaan yang dapat menjelaskan hubungan tegangan, yaitu diberi simbol V, hambatan yang simbolnya R, dan arus yang mengalir simbolnya I. Kita gunakan persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I dikalikan R. Di mana V yaitu tegangan, satuannya volt, dan I yaitu arus listrik, satuannya ampere, R itu hambatan, satuannya ohm. Untuk persamaan ini, karena ditanyakannya arus, maka persamaan ini kita dapat mengubahnya menjadi I sama dengan V per R. Ini jadi menjawabnya untuk mencari arusnya, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah alat elektronik memiliki spesifikasi 30 volt per 9 watt. Ya. Jadi kalian punya alat elektronik di mana tertulis di dalam alat itu yaitu 30 volt per 90 watt. Hambatan yang dimiliki oleh alat elektronik tersebut sebesar, kita lihat penjelasannya, kita lihat diketahuinya tegangannya 30 volt ini dari sini ya. Kemudian dayanya 90 watt, ini yang ini. Yang ditanyakannya R. Pembahasannya, untuk menjawab soal di atas kita dapat menggunakan persamaan R sama dengan V kuadrat per P, ya, dari persamaan daya. R sama dengan P-nya berapa? Ini dari sini 30 dikuadratkan, P-nya ini 90. Maka R-nya yaitu 30 dikuadratkan 900 dibagi 90. Jadi R-nya sebesar 10 ohm. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar, nah ini yang ditanyakannya arus, di mana di sini ada hambatan 2, yaitu yang 15 ohm, yang kedua 7 ohm, kemudian ada GGL induksinya, yaitu ini 12 volt dan 13 volt. Penjelasannya kita lihat diketahuinya, E-nya 12 volt dan 3 volt, R1-nya 5 ohm dan R2-nya 7 ohm. Sedangkan yang ditanyakannya yaitu arus yang mengalir pada rangkaian ini. Pembahasannya kita dapat menggambarkan arusnya dengan arah seperti berikut. Ini menentukan arahnya bebas ya. Nah, Ibu menentukan arahnya gini, mengalirnya. Ya. Ini mengalirnya arus itu. Jadi, arus itu masuk ke sini, ini ke sumbu negatif ya. Dan ini sumbu positif. Jadi, kalau ada yang pendek, ini sumbunya negatif, dan yang panjang ini sumbunya positif. Jadi kalau ke sini arus mengalir berarti awalnya ke sumbu negatif dulu ya. Kemudian ke sini masuk baru ke sumbu positif, terus arus mengalir begini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff dengan persamaan sebagai berikut. Sigma E ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Kita lihat E-nya ada 2 ya, ini ya. E1 ditambah E2 ditambah I dikali R1 ditambah I dikalikan R2 ini sama dengan 0. Nah, kita lihat S1-nya, kita misalkan ini yang S1 ya. Nah, arus mengalir ke sini. Ini arus mengalir kalau saat ke sini berarti masuknya ke sumbu negatif. Maka di sininya E1 itu tandanya negatif. Kemudian arus mengalir terus ke sini masuk. Saat masuk ke sini, ini arus masuk ke sumbu positif. Maka E2 ini positif. Maka kita lanjutkan. Ini min 12 ditambah 3 ditambah I dikalikan ini R5 ditambah I masuk ke sini ke hambatan ini kali R7. Ini sama dengan 0. Ini dijumlahkan min 12 ditambah 3 itu min 9. Ini dijumlahkan yaitu 5 ditambah 7 yaitu 12I sama dengan 0. Maka min 9 pindah ruas jadi positif. Ini 12I tetap, maka I-nya sama dengan 9 dibagi 12 yaitu 0,75 ampere. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kumparan memiliki hambatan yang berbeda-beda pada suhu yang berbeda. Pada suhu 0 derajat Celcius, hambatannya sebesar 2 ohm,
pada suhu 100 derajat Celcius, hambatannya 2,8 ohm. Hambatannya akan sebesar 3,2 ohm jika suhunya sebesar. Penjelasannya kita diketahui dulu, T0-nya 0 derajat Celcius, R0-nya 2 ohm, T1-nya 100 derajat Celcius, R1-nya 2,8 ohm, dan R2-nya 3,2 ohm. Sedangkan yang ditanyakannya yaitu T2, itu suhu yang kedua. Pembahasannya, untuk menjawab T2, kita cari dulu koefisiennya ya. Cari koefisien muai panjangnya terlebih dahulu dengan persamaan sebagai berikut. R1 sama dengan R2 dikali 1 ditambah alfa dikali T1 dikurangi T0. R1-nya ini dari sini ada ya 2,8 ditambah R2-nya itu 2, R0-nya 2, maaf. Dikali 1 ditambah alfa dikali T1-nya dari sini 100 dikurangi T0-nya itu 0. Maka ini yang ini kan 2 dikali 1 2, ini dikalikan ya. Yang ini dikalikan ini 2 alfa terus dikalikan ke sini, alfa juga dikalikan ke sini, maka diperoleh atau didapat yang ini kan pindah ruas ini nih, bisa dicoret ya, ini 2,8 dibagi 2 yang ini jadi 1,4 ya. Tinggal ini dikalikan ke sini ya. Ini jadi 1 ditambah 100 alfa. Maka 100 alfa ini terjadi pengurangan ya. Ini ke sini dikurangnya jadi 0,4 ya. Ini 0,4, maka di sini 100 alfa sama dengan 0,4. Maka alfanya sama dengan 0,4 dibagi 100. Jadi 0,4 kali 10 pangkat min 2 per derajat Celcius. Kemudian cari suhu agar hambatannya menjadi 3,2 ohm dengan persamaan berikut. R2 sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali T2 dikurangi T0. R2-nya dari sini sudah diketahui ya, 3,2 sama dengan R0-nya 2 dikali 1 ditambah ini rumusnya 0,4 dikali 10 pangkat min 2 ini dari sini ya. Nah, ini alfanya dari sini nih ya. Kemudian T2 dikurangi 0. Kemudian yang ini 3,2 ini dibagi ini ya. Dibagi 2 jadi 1,6. Kemudian tinggal yang ini ya. 1 ditambah ini 0,4 dikali 10 pangkat min 2 ini dikalikan ke sini tetap T2. Nah, sekarang 1,6. Nah, ini bisa ini 1 ditambah 0,4 ini 1 ke sini dikurangkan ya, ke sininya 1,6 dikurangkan 1. Ini 0,6, ini 0,4 kali 10 pangkat min 2 T2 tetap ya. Sekarang T2-nya sama dengan 0,6 dibagi 0,4 kali 10 pangkat min 2. Ini artinya kalau 10 pangkat min 2-nya naik ke atas, ini menjadi 400 ya. Dibagi 0,6 dibagi 40 dibagi 0,6. Jadi T2-nya sama dengan 150 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memperbesar jarak muatan, uji ke sumber muatan. Yang kedua, memperkecil muatan sumber. Yang ketiga, memperbesar muatan uji. Hal yang dilakukan untuk memperbesar potensial listrik adalah, untuk menjawab persoalan ini dari materi potensial listrik ya. Penjelasannya, besarnya potensial listrik itu dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan K Q per R. Dengan keterangan sebagai berikut. V itu sama dengan potensial listrik, satuannya volt. K itu tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per segi per sek kuadrat. Q-nya yaitu muatan sumber, satuannya kolom, dan R-nya jarak muatan uji ke sumber muatan, satuannya meter. Jadi hal yang dilakukan untuk memperbesar potensial listrik adalah 1 dan 3. Nah, ini 1 dan 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah titik berjarak 9 meter dari sebuah partikel bermuatan. Apabila partikel tersebut bermuatan positif 18 mikrokolom, maka besarnya medan listrik di titik tersebut adalah, kita ketahui K-nya sudah ketetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per sentimeter kuadrat. Penjelasannya diketahui R-nya 9 meter, Q-nya 18 mikrokolom, dirubah ke kolom dikalikan 10 pangkat min 6.
K-nya sudah ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Yang ditanyakan E. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan K dikalikan Q dibagikan R kuadrat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah partikel dengan muatan sebesar positif 20 mikrokolom diletakkan sejauh 3 meter dari suatu partikel lain yang memiliki muatan. Apabila partikel bermuatan positif 20 mikrokolom tersebut mengalami gaya tarik ke partikel lainnya sebesar 0,2 Newton, maka muatan partikel lainnya tersebut adalah, nah penjelasannya kita lihat diketahuinya Q1-nya yaitu 20 mikrokolom, dirubah ke kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. R-nya 3 meter, kemudian F-nya 0,2 Newton. Yang ditanyakan yaitu Q2. Pembahasannya untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi R dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Pada keadaan awal, sebuah bola dengan muatan positif 20 mikrokolom diletakkan di sebuah lantai dan dikaitkan pada pegas yang menempel pada tembok seperti pada gambar 1. Jadi ini ada bola ditempelkan pada pegas ya. Beberapa saat kemudian, sebuah bola lain yang bermuatan positif 10 mikrokolom diletakkan dengan jarak 50 cm di depannya, sehingga bola yang terikat pada pegas tersebut terdorong ke belakang seperti pada gambar 2. Jadi ini diletakkan sehingga benda ini terdorong ke sini. Jika konstanta pegasnya sebesar 50 Newton per meter, maka perubahan panjang pegas dari keadaan semula hingga ke keadaan akhir. Penjelasannya diketahui Q1-nya positif 20 mikrokolom dirubah ke kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Q2-nya sama dengan positif 10 mikrokolom dirubah ke kolom menjadi 10 pangkat min 5 kolom. R-nya sama dengan 50 cm dirubah ke meter, artinya dibagi 100 ya, jadi 0,5 meter. Dan Kv-nya sama dengan 50 Newton per meter. Yang ditanyakan delta X. Untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan persamaan hubungan antara gaya pegas dan gaya kolom. Gaya kolomnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F yang kita gunakan yaitu F gaya pegas. F gaya pegas itu persamaannya K dikali K konstanta pegas dikali delta X sama dengan, nah ini K sudah ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dan Q2-nya yaitu 10 pangkat min 5. R-nya yaitu 0,5 dikuadratkan. Maka KP-nya itu 50 ya, masukkan jadi 50 dikali delta X yang ditanyakan. Kita kalikan yang ini 9 kali 2, 18. Yang ini 9 dikurangi 5, yaitu 4. 4 dikurangi 5, min 1. 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. Kemudian ini dikalikan silang ke sini, ya. Delta X sama dengan ini dikalikan silang, maka 18 dikali 10 pangkat min 1 dibagi hasil kali 50 dan 0,25. Jadi hasilnya delta X sama dengan 14,4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Soal berikutnya, sebuah keping sejajar memiliki jarak antar keping sejauh D dan dibatasi oleh medium udara. Apabila kapasitas permitivitas vakum dituliskan sebagai F permitivitas 0, epsilon 0, dan dihasilkan kapasitas kapasitor sebesar C0, maka luas masing-masing kepingan dapat dituliskan dengan persamaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan persamaan C0 sama dengan E0 dikali A dibagi D. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Tinggal di sini silakan kalian gunakan persamaan ini, yang ditanyakannya A yang ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dua buah keping logam dengan luas yang identik, masing-masing sebesar 2 cm persegi, diletakkan dengan jarak antar keping sejauh 4 mili. Apabila konstanta dielektrik medium antar keping tersebut adalah 2, maka kapasitas kapasitor sebesar, nah kita lihat penjelasannya, diketahui A-nya 2 cm persegi, dirubah ke meter dibagi 10.000 ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. D-nya 4 mili, itu dirubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 3.
K-nya 2, kemudian permitivitas pakemnya itu sudah ketetapan 8 kali 85 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanyakannya C. Untuk menjawab soal seperti ini kita gunakan persamaan C sama dengan K permitivitas A per D. C sama dengan K-nya itu 2 ya dari sini. 2 dikali ini sudah ketetapan 8 kali 85 kali 10 pangkat min 12 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya ini kan 2 dikali 2 kan ini 4 ya, ini bisa dicoret dengan ini ya. Kemudian yang ini naik ke atas jadi min 1 ya, min 4 ditambah 3 jadi min 1, ini min 1 ditambah min 12 jadi min 13, maka hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar rangkaian kapasitor di mana C1, C2, C3 ini dirangkaikan secara seri. Kemudian yang C2, C3 ini dirangkaikan secara paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Besarnya kapasitas total dari rangkaian kapasitor seperti pada gambar adalah, jadi yang ditanyakannya yaitu C total atau disingkat CT. Pembahasannya, pertama kita serikan dulu yang ini, yaitu C2 dan C3. Dengan menggunakan persamaan C seri sama dengan C2 dikali C3 dibagi C2 ditambah C3 sama dengan C2-nya itu 3, C3-nya itu 6, jadi 3 dikali 6 dibagi 3 ditambah 6. 3 dikali 6, 18, dan 3 ditambah 6 itu 9. Maka 18 dibagi 9 sama dengan 2 farad. Nah, gambar berubah menjadi begini. C1, ini C seri ya, yang ini hasil perhitungan ini, dibagi diparalelkan dengan C4. Maka, sekarang berikutnya yaitu paralelkan C seri yang ini dengan C4 yang ini. C paralel sama dengan C seri ditambah C4 sama dengan 2 ditambah 2, dan 2-nya dari sini ya, C serinya ditambah 2-nya yang ini sama dengan 2 farad. Nah, sekarang gambar berubah jadi begini. Ini C paralel. Maka yang ini sekarang setelah begini posisinya seri. Serikan C paralel yang ini dengan C1. Dengan menggunakan persamaan, ini C seri yang ini jadi sama dengan C total. Jadi C total sama dengan C paralel dikali C1 dibagi C paralel ditambah C1. C paralelnya di sini 4, C1-nya yang ini 12 dibagi 4 ditambah 12. 4 dikali 12 48 dibagi 4 ditambah 12 itu 16. Jadi 48 dibagi 16 itu sama dengan 3 farad. Jadi C total untuk rangkaian kapasitor ini yaitu sebesar 3 farad. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hampir seluruh radio dituning agar menerima siaran dari suatu stasiun radio. Kegiatan tuning tersebut dilakukan dengan mengubah nilai kapasitor LC sebuah radio akan berbeda di siaran dengan frekuensi 500 kHz pada saat nilai kapasitas kapasitornya sebesar C. Untuk mendapatkan stasiun radio berfrekuensi 1000 kHz, maka kapasitornya harus dituning pada kapasitas sebesar, nah kita lihat diketahuinya F1-nya 500 kHz, C1-nya sama dengan C, dan F2-nya 1000 kHz. Sedangkan yang ditanyakan yaitu C2. Pembahasannya, tegangan sesaat dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan 2 dikali Vmax dikalikan V dikalikan F. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa P berbanding lurus dengan F, sehingga dapat kita tuliskan persamaan berikut V sebanding dengan F. Oleh karena energi yang dimiliki radio selalu tetap, maka dapat kita tuliskan persamaan berikut. W1 sama dengan W2, artinya energi pertama sama dengan energi kedua. Itu sama dengan, nah energi kan persamaannya setengah C dikali V. Maka di sini karena ini energi pertama, maka setengah dikali C1 dikali V1 dikuadratkan. Ini tegangan dan ini kapasitas. Sama dengan setengah yang ininya itu C2 dikali V2 dikuadratkan. Oleh karena V itu sebanding dengan F, maka persamaan menjadi seperti berikut. C1 F1 dikuadratkan sama dengan C2 F2 dikuadratkan. Ini dari mana? Ini kan setengahnya bisa dicoret ya. Ini setengah dicoret.
Kemudian yang V ini diganti menjadi F. Nah, kita lanjutkan. C1 itu sama dengan C. Kemudian F1 itu 500 dikuadratkan sama dengan C2 yang ditanyakan. F2-nya yaitu dari sini 1000 dikuadratkan. Maka C2 ini sama dengan 500 dibagi 1000 dikuadratkan dikalikan C. Nah, ini 0 yang ini dicoret. Maka tinggal 5 dibagi 10. Kita perkecil 5 dibagi 10 itu menjadi 1/2. 1/2 dikuadratkan menjadi 1/4 dikalikan C. Jadi C2 itu sebesar sama dengan 1/4 C. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal listrik arus searah dan listrik statis. Mudah-mudahan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan soal-soal saat kalian PAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.